Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Ya, Dalam. baik. Alhamdulillah bahwa pandemi atau COVID sudah mulai menurun. Di Surabaya juga sudah mulai level 1 ya, sudah mulai turun. Oke. Jadi saya berharap juga masih tetap harus prokes supaya kemudian juga sama-sama bisa menjaga kesehatan. Ya, oke. Pada pertemuan kedua ini ada hal yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan connecting atau internet connection. Jadi kalau pada pertemuan kemarin kita itu ada baru kontrak perkuliahan dan pengantar. Jadi apa sih materi yang akan kita pelajari selama 1 semester? Pada hari ini kita akan coba untuk memperdalam kembali kira-kira bagaimana ya teknologi informasi bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi dan bagaimana sejarahnya. Saya akan tampilkan saya akan tampilkan slide presentasi. Mungkin cocoknya saya pakai screen ya, tapi oke. Okay. Kita akan coba supaya jauh lebih gampang untuk lompat-lompatnya. Ya, oke. Okay. Ya, baik. Jadi judul dari presentasi kita pada hari ini berkaitan dengan connecting and communicating online ya. Jadi sebenarnya teknologi informasi kemudian revolusi industri 4.0 yang ada sekarang itu karena adanya internet. Kemudian masyarakat 5.0 itu juga dimana kemudian kehidupan masyarakat semuanya serba internet ya, sama seperti kita kuliah hari ini. Kemudian juga sistem perdagangan ya, semuanya juga serba memanfaatkan media komunikasi dan informasi atau internet untuk berbagai keperluan. Nah, ini beberapa tujuan yang akan kita bahas berkaitan dengan evolusi dari internet, sejarah dari internet sendiri, kemudian dari koneksi internet ya, apa itu IP address. Ya, ini walaupun agak teknis, walaupun mungkin ada teman-teman di sini dari beberapa kampus yang bukan dari teknik informatika, tetapi saya berharap Anda masih bisa mengikuti atau memahami istilah-istilah teknologi yang ada. Jadi sebenarnya mata kuliah ini tidak terlalu teknis juga, ya, tapi minimal Anda sudah punya gambaran tentang bagaimana teknologi informasi ini. Jadi saya akan fokus pada contoh-contohnya saja nanti ya. Kemudian beberapa jenis website. Ya, terakhirnya adalah berkaitan dengan netiquette atau etika dalam memanfaatkan atau menggunakan internet. Saya mulai dari internet terlebih dahulu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada begitu banyak ya jaringan kemudian yang menghubungkan bisnis, kemudian pemerintah ya dan lembaga pendidikan serta individu ya, yang kemudian ini yang disebut sebagai internet ya. Jadi prinsip internet itu adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam stakeholder dari seluruh dunia. Jadi kalau ditanya siapa yang punya internet, tidak ada yang punya internet karena internet itu dibangun secara bersama-sama. Mereka yang mau connect ke backbone jaringan internet itulah yang kemudian bisa memanfaatkannya. Ya, itu prinsipnya. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya internet itu dibangun pada September 1969 dengan proyek dari Departemen Pertahanan Amerika yang disebut sebagai ARPANET. Jadi ARPANET itu pada awalnya menghubungkan lembaga pemerintah Amerika dengan beberapa kampus yang tujuannya adalah untuk membuat supaya para ilmuwan itu bisa bekerja sama, saling bertukar informasi, ya, bisa bekerja bersama-sama. Allow scientists at different physical location to share information and work together. Ya, itu prinsipnya. Kemudian secara fungsional ya function event ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan mengapa begitu penting ya adanya jaringan, karena ingat bahwa Amerika tuh begitu luas ya, tempat-tempatnya begitu berjauhan. Kalau kadang-kadang kalau musim salju atau ada disaster itu juga kemudian jaringan telepon bisa terputus ya kan. Mereka juga tidak bisa bertemu sehingga kemudian dibutuhkan adanya jaringan internet ya untuk bisa saling bertukar informasi.
Sehingga kalau pada tahun 1969 itu ARPANET mulai digunakan, maka pada tahun 1984 ARPANET itu sudah menghubungkan lebih dari 1000 ya komputer ya yang mereka saling bertukar informasi. Itu karena pada tahun 1984 ini dimulailah IBM ya. IBM itu membuat personal komputer yang dijual secara murah. Termasuk juga Apple pada tahun yang sama sekitar 1980-an mereka memproduksi komputer yang kemudian juga bisa terkoneksi ke internet. Dan hari ini ya begitu banyak komputer, jutaan komputer saling terhubung ya di internet ya. Termasuk kita sekarang ya, komputer yang saya gunakan ini menggunakan Zoom ya, pastinya bahwa komputer saya juga, handphone Anda juga terkoneksi ke jaringan internet. Oke. Untuk bisa connect ke internet ya, bisa menggunakan kabel atau juga tidak menggunakan kabel. Jadi with wire connection, a computer or device physically attached ya via a cable or wire to communication device ya. Tapi komputer juga without a communication device can use a wireless modem or other communication device that enable wireless connectivity. Jadi bisa saja kemudian komputer bisa langsung dengan menggunakan kabel, dia akan bisa langsung terkoneksi ke internet ya, atau juga mungkin tanpa menggunakan kabel tapi juga menggunakan modem. Pada prinsipnya bagaimana komputer itu bisa terkoneksi ke internet, maka sebuah komputer ya kalau dia menggunakan kabel, maka kabel tersebut dihubungkan dari komputer ya ke sebuah modem. Terserah mau itu melalui port RS-23 ya, di belakang komputer tuh ada banyak sekali colokan. Maka salah satu bagiannya adalah RJ45 misalkan ya. Maka itu nyambung ke modem. Apa fungsi dari modem ya? Modem itu singkatan dari modulator demodulator yang berfungsi mengubah sinyal atau mengubah data digital ke dalam bentuk analog ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan, kalau Anda koneksi ke komputer Anda terkoneksi ke internet menggunakan misalkan IndiHome ya, maka kabel telepon yang ada di rumah itu masih menggunakan analog, masih menggunakan sinyal listrik ya. Itu prinsipnya. Tetapi sebenarnya terkoneksi ke internet, kalau Anda punya notebook ya, tidak harus pakai modem yang seperti ini ya. Bisa saja pakai modem, wireless modem ya, yang biasanya kalau Anda beli smartfren itu ada banyak sekali modem smartfren, dipasang kartu ya, tinggal paket data saja, maka wireless modem ini bisa langsung nyambung juga ke internet melalui sambungan smartfren ataupun punyanya Indosat, Ooredoo misalkan ya, ataupun XL ya, dan seterusnya. Tapi prinsipnya ini adalah modem wireless. Jadi saya sudah menggunakan modem wireless seperti ini tuh sekitar tahun 2003 ya, 2003. Jadi ada dulu masih 2003 itu masih pakai modem yang seperti ini, yang besar seperti ini. Sedangkan yang modem seperti ini sekitar tahun 2007-2009 itu baru muncul modem wireless. Oke. Jadi ada dua cara untuk bisa connect ke internet secara perangkat, yaitu bisa menggunakan kabel ataupun tidak menggunakan kabel atau wireless. Yang menggunakan kabel maka jadi sama seperti yang dipakai oleh IndiHome itu, dari kabel telepon nyambung ke modem ya, kemudian modem DSL ini ya, baru kemudian nyambung ke komputer kita. Atau bisa juga atau ya oke. Ya, sebentar. Ya, baik. Jadi kalau menggunakan wireless, maka kemudian sama seperti kalau Anda pakai access point ya, pakai mobile broadband, itu seperti handphone Anda connect ke internet sekarang, itu termasuk wireless ya. Atau pakai fixed wireless yang pakai point to point dari kantor Anda yang berlangganan misalkan ke Lintas Arta ataupun beberapa penyedia internet lagi yang lainnya.
atau pakai satelit. Apa contohnya kalau misalnya internet satelit itu? Contohnya misalkan bisa pakai telepon satelit, atau juga seperti yang ada biasanya ATM atau bank, di atasnya ATM atau Indomaret itu biasanya ada kayak semacam parabola. Mereka biasanya menggunakan koneksi satelit untuk bisa koneksi ke internet, ya. Itu prinsipnya begitu. Nah, ada juga istilah hotspot. Sebenarnya istilah hotspot itu ada di sekitar tahun 2000-an, ya, ketika internet awal mula munculnya wireless, ya. Tetapi mungkin kalau sekarang kita lebih banyak mengenal wifi atau wifi gitu ya kan. Jadi free wifi gitu kan, kalau ada warung kopi ataupun Dunkin Donat ataupun kafe, maka biasanya ada tulisan free wifi. Kalau dulu biasanya adalah hotspot area. Hotspot area berarti area tersebut memiliki saluran koneksi internet secara wireless atau tanpa kabel, ya. Nah, apa contohnya? Misalkan kalau Anda pakai modem wireless seperti ini, ya, biasanya itu Anda bisa juga seperti yang paling banyak memang punyanya smartfren sih, ya. Jadi Anda bisa pakai punyanya smartfren. Saya lupa yang lainnya karena nggak terlalu mengikutin kalau yang itu. Maka Anda bisa beli yang model seperti ini. Ketika Anda nyalakan, maka beberapa perangkat, entah itu komputer atau handphone, bisa terkoneksi ke internet melalui sambungan mobile hotspot seperti ini. Atau biasanya mungkin kalau ada teman Anda, paket dataku habis nih, tolong dong tethering. Ya, biasanya kalau ada permintaan tethering, kemudian Anda nyalakan hotspot, ya kan? Nyalakan hotspot yang ada atau tethering yang ada di handphone Anda. Maka itu juga bisa disebut sebagai hotspot. Jadi tethering menggunakan smartphone, yaitu sebagai mobile hotspot. Sehingga kemudian beberapa handphone atau beberapa notebook atau tablet bisa terkoneksi ke internet karena melalui handphone Anda sebagai hotspot mobilenya, ya, atau mobile hotspot. Ada satu istilah yang umum di dunia internet, ya, di dunia teknologi informasi, yaitu istilah Internet Service Provider atau biasanya disingkat sebagai ISP. Apa itu ISP? ISP adalah perusahaan, ya, yang menyediakan jasa baik untuk individu maupun untuk perusahaan, ya, supaya bisa connect ke internet, baik itu gratis ataupun berbayar, ya. Internet Service Provider is a business that provide individual and organization access to the internet free or for a fee, gitu ya. Ini yang penting. Jadi apa contoh ISP? ISP itu contohnya adalah, ya, seperti Telkom, ya. Telkom itu yang menyediakan produk IndiHome, atau ada juga My Republic, ada juga Icon Plus punyanya PLN, ya, atau apalagi di tempat Anda yang umumnya sih ya memang kebanyakan Telkom, ya, yang paling banyak, ya, menggunakan IndiHome. Karena itu paling terjangkau karena mereka Telkom kuat di jaringannya. Kalau di kota atau di perumahan sih sudah ada seperti My Republic. Dulu sih ada punyanya smart apa gitu, saya lupa. Itu juga adalah ISP, ya. Jadi ada. Kalau yang perusahaan-perusahaan seperti bank dan seterusnya, mereka nggak pakai Telkom, nggak pakai IndiHome, ya. Mereka biasanya pakai produknya dari Lintas Arta atau Dnet. Kalau itu ada beberapa yang mereka juga merupakan ISP. Nah, biasanya kecepatan dari internet, ya, kecepatan dari seberapa cepat sebuah koneksi internet, ya, ditunjukkan dengan istilah bandwidth. Bandwidth itu seperti lebar pita atau seberapa banyak data bisa ditransmisikan, ya, melalui koneksi jaringan internet. Satuannya bisa megabyte, bisa juga gigabyte, ya, bisa disingkat MB atau GB. Nah, biasanya berapa kecepatan internetmu? Misalkan 20 Mbps, ya, 20 megabyte. Kalau B-nya kecil, biasanya itu istilahnya bit, ya. Kalau pakai B besar, megabyte, ya, maka itu biasanya disebut sebagai byte. Apa itu byte? Byte itu sebenarnya merepresentasikan satuan data. Cara paling gampangnya begini. Huruf A, B, C, D, jadi A, B, angka 1, 2, itu 1 byte. Ya, jadi kalau kemudian saya mengirimkan kata
apa, berarti ada APA, berarti saya mengirimkan data sebanyak 3 byte ya. Kalau saya mengirimkan kata ini Budi ya, ini Budi, maka itu ada 7 sama spasi berarti 8 ya. Berarti itu membutuhkan 8 byte. Nah, 1000 huruf yang dikirimkan ya, 1000 huruf yang dikirimkan atau byte yang dikirimkan disebut sebagai kilo. Tetapi sebenarnya kalau dalam istilah komputer 1 kilo itu tidak benar-benar tepat 1000 ya. Umumnya menggunakan jumlahnya adalah 1024 atau 1024 ya. Ada hitung-hitungan nanti kalau yang di teknik informatika nanti Anda akan mendapatkan itu materi itu di teknik digital ya. Maka kemudian ada istilah megabyte ya. Kalau tadi kilobyte 1000-nya lagi atau 1 jutanya itu adalah megabyte ya. Kalikan 1000 lagi 1 miliarnya adalah gigabyte ya, dikalikan 1000 lagi disebut sebagai terabyte ya. Jadi ini sama seperti kapasitas file atau ukuran flash disk ya. Flash diskmu berapa mega? Saya kira nggak ada ya flash disk mega ya, paling ya sekitar gigabyte ya. Oh, ini aku pakai flash disk 32 gigabyte. Atau kalau mungkin kalau Anda beli handphone, memorinya berapa? Ini pakai memori 4 giga gitu kan, 4 GB gitu kan. Jadi GB itu singkatan dari gigabyte ya itu. Oke. Nah, bagaimana ceritanya kalau Anda buka komputer kemudian Anda mau akses informasi di internet, taruhlah misalkan buka Google misalkan ya, atau buka kompas.com. Maka prinsipnya ketika komputer Anda nyalakan ya dan dia terkoneksi ke internet melalui modem, Anda buka browser Anda ketik misalkan detik.com. Maka ketika Anda buka detik.com ya, dia akan disalurkan permintaan Anda tersebut melalui modem. Modem akan disalurkan ke komputernya ISP. ISP kemudian akan melihat itu servernya ada di mana, alamatnya, maka kemudian akan dimintakan data ya ke detik.com. Maka kemudian akhirnya detik.com mengirimkan informasi halaman webnya ya atau web page-nya, kemudian akan dikirimkan ke ISP dikirimkan ke modem Anda, modem akan mengirimkan ke komputer Anda sehingga tampil di browser halaman informasi website dari detik.com. Jadi karena Anda berlangganan informasi atau internet melalui ISP atau internet service provider atau perusahaan yang menyediakan jasa internet, maka otomatis semua lalu lintas ya apa yang Anda akses itu biasanya akan melalui ISP ya, harus melalui ISP. Jadi kalau Anda misalnya pakai XL atau pakai Telkom, mungkin kalau sekarang kan pemerintah ngasih pulsa gratis 15 giga kan. Saya juga dapat jatah 15 gigabyte ya nggak tahu per bulan atau per semester gitu ya. Oke, maka kemudian maka kalau misalkan Anda internetan melalui XL atau melalui IndiHome ya, kok IndiHome sih? Ya, Indosat, maka itu pasti akan melalui komputernya Indosat ataupun sama ya melalui Telkom. Ya. Nah, bagaimana Pak? Komputer itu tidak kesasar datanya, ya. Maka sama juga seperti kalau Anda kirim surat, ya. Kalau Anda misalkan order paket ya melalui online, jadi kurir yang mengirimkan paket tersebut tidak kesasar ke rumah tetangga karena rumahnya ada nomornya. Ada alamatnya dan ada nomornya. Kecuali kalau rumah di desa, rumah saya dulu di desa itu nggak ada jalannya, nggak ada nomornya, sehingga orang itu kalau ngantarkan pokoknya tahu namanya, alamatnya di kampung apa, gitu ya. Nah, tetapi kalau di komputer, semua komputer yang terkoneksi ke internet, semua perangkat handphone ya dan seterusnya dan komputer yang terkoneksi ke internet, dia harus memiliki IP address ya atau alamat IP. Apa IP? IP itu singkatan dari Internet Protocol ya. Jadi IP address itu adalah alamat internet protokol yang membedakan ya antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Ya, jadi ketika kemudian saya mengirimkan informasi ke komputer Anda, dia nggak akan kesasar. Karena apa? Karena alamatnya benar. Kemudian internet selain pakai IP juga ada yang namanya domain name. Ya, domain name itu contohnya nama website seperti unitomo.ac.id, kompas.com, ya apalagi tokopedia.com itu disebut sebagai domain name.
Kalau IP address itu biasanya menggunakan angka ya 74. Jadi alamat komputer di internet itu sebenarnya semuanya itu menggunakan angka seperti ini. 74.125.224.72 misalkan. Jadi dan pasti beda-beda antar komputer ya. Karena apa? Karena harus berbeda. Kalau enggak ya pasti akan bingung kan. Atau IP-nya kalau di kantor itu istilahnya disebut sebagai IP konflik biasanya ya. Berarti karena ada komputer yang di set IP-nya sama. Oke. Domain name sendiri seperti google.com ya, tadi kompas.com atau tokopedia.com atau shopee.com. Maka kalau shopee.com, Shopee-nya itu adalah nama domain name ya, bagian terakhirnya itu disebut sebagai top level domain. Baik, saya akan contohkan pada Anda bagaimana menentukan IP ya, menentukan IP. Oke, menentukan IP. Baik, saya akan coba tunjukkan Anda di command prompt. Ya, sebenarnya di komputer Anda juga ada command prompt seperti ini. Ya, contoh nih. Ya, saya pengen tahu kalau detik.com itu IP-nya berapa? Ya, IP-nya berapa? Saya coba detik.com. Maka domain name-nya adalah detik.com. Saya pakai perintah ping di sini untuk bisa mengetahui IP publiknya, alamatnya. Alamat dari website detik.com itu adalah 103.49.221.211. Ya kan? Maka kalau saya pengen tahu bagaimana sih memanggilnya, ya kita coba lihat. Ya, kita coba lihat. Oh, saya copy yang atasnya, nggak apa-apa, sama aja ya. Oke. Ya, baik. Saya akan pindah ke browser. Ya, saya akan pindah ke browser. Mana browsernya? Oh, ini dia browsernya. Kalau Anda membuka website seperti detik.com, pasti Anda akan ketik begini, detik.com. Ya, itu adalah cara memanggil atau membuka websitenya dari detik.com dengan cara mengetikkan domain name. Jadi sekali lagi ini adalah disebut sebagai domain name. Jadi kalau ketika Anda ketik, dia akan meminta ke servernya dari detik.com untuk dikirimin informasi halaman utamanya. Nah, kalau Anda paham bahwa sebenarnya ada yang namanya IP address tadi. Jadi IP address-nya dari detik.com itu adalah angkanya ini, yaitu 103.49.221.211. Awal mulanya internet itu tidak menggunakan domain name. Semua komputer kalau mau komunikasi biasanya menggunakan IP. Jadi kita kalau misalkan mau, jadi sama seperti nomor telepon ya. Jadi kita tukar-tukaran nomor gitu ya. Aku mau akses komputermu, berapa IP-nya? Ya, maka dulu biasanya menggunakan IP address. Tapi kalau orang mau menghafal angka seperti itu kan susah kan? Maka cara paling gampang akhirnya kemudian muncullah ya domain name yang memudahkan orang tidak lagi menghafal IP address, tapi cukup menggunakan model seperti detik.com seperti ini. Baik, kita akan coba. Kalau saya enter ini, apa yang muncul kira-kira? Ketika saya enter, maka yang muncul juga adalah detik.com. Itu artinya Anda bisa membuka sebuah website baik dengan mengetikkan domain name-nya atau dengan cara mengetikkan IP publiknya. Ya, itu. Coba kita lihat lagi. Apakah sama IP publik? Coba kalau saya ping misalkan unitomo.ac.id, maka kira-kira apa IP-nya Unitomo? IP-nya Unitomo adalah 172.187.187.59 ya. Apalagi misalkan saya ingin lihat ping kompas.com misalkan. Maka kompas.com juga punya alamat ya, juga yaitu di 52.76.9.57 ya, walaupun dia anti ping ya, supaya nggak bisa di ping float gitu. Ini salah satu teknik supaya kemudian Kompas tidak di ping float sebenarnya. Makanya dia nggak bisa di ping seperti ini. Ya oke. Tapi prinsipnya sama. Kita hanya ingin tahu 52.76. Ini adalah alamatnya dari Kompas ya. Jadi itu caranya. Ya oke. Saya akan kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi pada prinsipnya bahwa setiap komputer itu memiliki ya IP address.
Kalau Anda ingin tahu hal lagi yang lainnya, contohnya misalkan adalah IP config. Saya lupa ya, betul nggak? Oke, IP config. Saya ingin tahu komputer yang saya gunakan itu IP-nya berapa. Maka saya bisa lihat ya, komputer Anda, kalau Anda misalnya buka pakai komputer, kemudian Anda ketik tadi CMD tadi, command masuk, maka Anda bisa lihat ternyata IPv address Anda adalah 192.168.1.8. Ya, gateway-nya ini ya, dan seterusnya. Local link IPv6-nya adalah ini. Ya, ini lokal ya, dan seterusnya. Itu gambaran dari betapa kemudian setiap komputer akan memiliki IP address ya, harus memiliki alamat yang sifatnya unik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi ada yang namanya DNS server. Loh, bagaimana komputer kok bisa tahu kalau saya ketikkan detik.com itu alamat ya, angkanya itu adalah ini. Maka ada yang namanya domain name server. Domain name server itu adalah semacam petugas, semacam komputer petugas yang dia menerjemahkan ya dari domain name ke IP address. Jadi kalau kemudian kok Anda ketika tadi detik.com, pada hakikatnya komputer nggak ngerti domain name-nya ya, tapi dia harus berkomunikasi, harus minta informasi ke DNS server ini untuk bisa kemudian mengetahui IP address dari komputer yang ingin komunikasikan. Baik, tadi kita bahas tentang TLD ya, TLD. Apa itu TLD? Jadi begini teman-teman. Kalau Anda perhatikan ya, biasanya kan kalau website itu kan pasti ada .com, ya kan, ada .com misalkan, atau .edu atau unitomo.ac.id misalkan ya. Maka ini adalah tanda apakah website tersebut itu untuk pendidikan ya, apakah itu untuk pemerintahan, apakah ini untuk militer ya, tentara misalkan, apakah ini yang penyedia jasa jaringan atau perusahaan komersil, atau ini adalah LSM atau lembaga non profit misalkan ya. Jadi macam-macam. Dan biasanya nggak hanya berhenti di edu ya. Contohnya adalah misalkan unitomo.ac. Oh, susah banget ini ngetik nulis pakai mouse ya. Saya pakai mouse, nggak pakai pen ya. Oke. Nah, maka biasanya ada di bagian belakangnya itu tambahan lagi. Kalau AC itu adalah akademik, maka ID itu adalah nama negaranya. Jadi ada US berarti Amerika. Kalau Anda ketemu website di belakang .edu.sg ya, berarti SG itu berarti Singapura. Ya, .us berarti itu Amerika ya. .au berarti itu Australia misalkan. .il berarti itu Israel dan seterusnya. Jadi ada daftarnya ya, kode negara ya di belakang website ya. Kalau dulu nggak ada kode negara, tapi kemudian supaya bisa membedakan ini website ini berasal dari negara mana, maka biasanya dibuatlah kode negara di belakang dari TLD ya. Itu gambaran dari. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan ya, ketika Anda di browser mengetikkan google.com ya, maka browser akan mengakses DNS server. DNS server itu ya adalah server yang dia akan memberikan informasi ya. Kalau Google itu berapa IP-nya? Oh, ini IP-nya Google. Maka kemudian browser akan meminta informasi ke servernya Google sesuai dengan alamatnya dari server Google. Ya, jadi itu fungsi dari DNS server. Jadi DNS server itu adalah server yang bertugas, jadi domain name server ya, domain name server yang menerjemahkan dari nama teks ke dalam bentuk IP address. Ya. Kemudian di dunia internet juga kita paham bahwa ada istilah World Wide Web ya, yang biasanya disingkat sebagai www. Biasanya ada website itu bisa depannya ada www-nya ya. Maka halaman informasi yang terkumpul ya secara elektronik itu disebut sebagai web page. Ya, maka sekumpulan web page begitu banyak ya yang tersebar ke seluruh dunia ya, karena semua komputer itu memberikan informasi secara dokumen elektronik, maka itu disebut sebagai web. Ya. Jadi web itu atau World Wide Web itu adalah sekumpulan ya dokumen elektronik ya yang ada di seluruh dunia ya. Oke, ini.
Kemudian website sendiri, istilah domain name, ya mungkin kalau misalnya kita tahu apa nama websitenya, begitu kan? Umumnya kalau kita dialog sehari-hari, biasanya kita akan menanya apa websitenya. Maka, oh, unitomo.ac.id. Oh, berarti kita website itu artinya adalah domain name, ya, domain name, ya. Kemudian informasi, ya, itu disimpan di komputer. Komputer yang menyimpan informasi web tersebut disebut sebagai web server, ya. Dan pada web versi 2.0, ya, itu kita bisa mengisi data, mengubah data, ya, dan seterusnya. Itu bedanya. Jadi kalau zaman dulu website itu cuman bisa download, ya, cuman bisa buka, ya, tapi kita tidak bisa mengisi data, ya, dan seterusnya. Tapi setelah era perkembangan teknologi berikutnya, atau yang kita kenal dengan istilah web 2.0, maka kita bisa saling bertukar informasi. Anda entry KRS, ya, Anda dapatkan informasi, yaitu juga adalah bagian dari teknologi web 2.0. Kita kemarin sudah membahas tentang browser, ya, tentang browser, ya, contohnya seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Safari. Kalau Anda pakai Apple, maka biasanya pakai browsernya adalah Safari misalkan, ya. Homepage adalah halaman pertama yang ketika Anda buka sebuah website itu ditampilkan. Jadi kalau Anda buka website, ya, maka halaman pertamanya itu disebut sebagai homepage, ya. Kemudian ada istilah tab browsing, ya. Tab browsing itu kalau zaman dulu ketika Anda buka Google Chrome atau Internet Explorer, ya, hanya bisa membuka satu website. Kalau Anda ingin membuka website yang lain, Anda harus membuka lagi browser, sehingga kemudian ada beberapa browser. Tapi kalau sekarang, ya, maka satu browser seperti ini bisa membuka beberapa, ya, website. Jadi saya bisa buka kompas.com, saya bisa buka unitomo.ac.id, ya kan? Saya bisa buka e-learning, ya. E-learning ini e-learning yang lama ini. Kalau yang e-learning yang baru adalah e-learning seperti ini. Kalau e-learningnya yang lama, oh sudah dirubah, ya. Oh masih tetap, ya, tetap. Kalau e-learning yang lama itu ada foto saya. Narsis juga enggak, ya. Ini adalah tampilan websitenya. Ini adalah lab informatika, di bawah seperti ini, ya. Kebetulan saya diminta untuk pose foto, ya sudahlah, oke. Foto. Oke, ini adalah e-learning, ya, dan seterusnya, ya. Jadi saya nggak tahu juga yang teman-teman dari kampus lain kira-kira apakah sudah bisa login juga ke e-learning, ya, untuk bisa mendapatkan atau untuk absensi ataupun mendapatkan informasi, ya. Oke, saya akan kembali lagi ke web ini. Jadi ada tab, ya. Tab itu artinya bahwa kita bisa buka beberapa website di dalam satu browser. Kemudian juga ada web address, ya, atau URL, bahwa setiap informasi ketika Anda misalkan mengklik, ya, informasi berita, ya, maka Hotman Paris misalkan kita klik misalkan, maka dia akan membuka halaman informasi. Linknya, apa linknya? Biasanya kan ada di log dengan beritanya, ada beritanya si ini di sini. Ada nggak linknya? Kasih, bagi dong linknya. Maka ini adalah link, ya. Link, ya, atau bisa juga disingkat sebagai URL atau web address. Jadi alamat dari informasi yang spesifik yang kita bisa lihat di browser kita. Dan setiap informasi, ya, linknya pasti berbeda. Kenapa? Supaya nggak ketukar, ya. Jadi pasti akan ada kombinasi tahun, tanggal, dan seterusnya, yaitu berkaitan dengan, ya. Kemudian bagaimana membuka akses internet atau membuka web, ya, membuka informasi di web. Kalau di notebook atau di komputer mungkin Anda pakai browser, aplikasi browser. Tapi kalau di handphone maka Anda harus menggunakan mobile application, ya. Ada mobile application. Jadi browsernya itu adalah dalam bentuk aplikasi, baik itu untuk tablet atau untuk handphone. Nah, sekarang, ya, membuka web tidak hanya bisa di komputer ataupun di handphone atau di tablet, tapi juga di televisi.
Kenapa? Karena sudah ada smart televisi ya, smart TV. Smart TV itu dia sudah dilengkapi untuk bisa akses ke internet, sehingga TV bisa dipakai untuk buka YouTube, buka Spotify ya, dan lainnya, sehingga sekarang sudah juga eranya TV digital ya, yang kemudian ini bisa menangkap juga siaran digital ya. Itu hal yang kita masuk pada dunia serba digital. Nah, kita akan bahas tentang beberapa tipe dari website. Ya, kita akan bahas lagi nanti ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan ada search engine, ya kan, ada istilah subdomain, ya, dan seterusnya. Ya, maka kalau kita kemarin sudah membahas tentang search engine, saya akan coba ulangi lagi beberapa bagian, ya. Jadi teman-teman semua, salah satu search engine yang bisa kita gunakan adalah Google. Tapi sebenarnya mesin pencari atau aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi bukan hanya Google. Ada juga punyanya Microsoft, yaitu Bing. Ya, atau ada juga Yahoo. Ya, Yahoo memang terkenal sebagai penyedia email di awal, tapi sebenarnya tapi sebenarnya dia dulu adalah search engine. Tampilan dari search engine rata-rata sama, yaitu isinya ada kotak dan ada kunci pencarian ya. Tinggal Anda enter saja atau ada kaca pembesar gitu ya. Intinya adalah bahwa sama ya untuk mesin pencari. Saya ambil contoh misalkan kalau Anda ketik kata Unitomo ya, kita akan bandingkan 3 mesin pencari ini. Ya. Maka akan ada informasi sebanyak 228.000. Kalau saya menggunakan Bing untuk mencari informasi tentang Unitomo, maka ketemunya cuma 40.000. Ya, 40.000. Kalau saya menggunakan kata Unitomo ya di Yahoo, mencari kata Unitomo di Yahoo, maka ketemunya adalah 39.100. Jadi, mengapa kok bisa informasinya beda-beda Pak jumlahnya? Begini teman-teman. Setiap mesin pencari memiliki ya algoritma, ya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengindeks informasi. Sementara ini ya Google masih yang paling unggul dibandingkan dengan Bing ataupun Yahoo ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu mungkin sebagian Anda ada yang tahu yang namanya DuckDuckGo. Kalau Anda pakai Google, Anda pakai Yahoo, Anda pakai Google ya untuk mencari informasi, biasanya Anda harus login terlebih dahulu. Ya, tetapi kalau DuckDuckGo ya ini sebenarnya adalah mesin pencari yang dia tidak ingin menjaga privasi ya. Jadi maunya menjaga privasi supaya apa yang Anda cari. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan Google ketika Anda mencari sesuatu, ya misalkan Anda nyari baju atau Anda nyari jam tangan atau apa gitu, maka ketika Anda buka Facebook nantinya iklan yang muncul adalah yang sesuai yang Anda sering cari di Google. Ya, itu prinsipnya begitu. Dan itu cukup mengganggu kadang-kadang ya. Kenapa? Karena seolah-olah Google ini dia melanggar privasi. Dia memata-matai Anda ngapain di internet, buka apa ya dan seterusnya. Coba kita akan lihat juga seberapa saktikah misalkan ya masing-masing ini, masing-masing mesin pencari ya, masing-masing mesin pencari. Kalau kemudian saya ketik kata Ahmad Khoiron, maka yang muncul adalah foto. Maka salah satu fiturnya adalah kita langsung bisa menampilkan gambar. Kalau kemarin kan kita pakai kata kunci file type .2 ppt, berarti yang muncul adalah PowerPoint. Ya, maka saya mencoba untuk nyari foto saya sendiri di internet, ternyata muncul beberapa foto, ya, foto dan seterusnya. Ini foto saya, ada foto saya, ada foto, ini bukan ya. Gitu kira. Ini foto saya, ini foto saya. Baik. Kalau saya gunakan hal yang sama, ya, untuk di Bing, kita ingin lihat apakah Bing juga bisa mengindeks foto saya. Ya, kita akan lihat ketik di gambar. Nah, maka ternyata foto yang ada di Google yang seperti ini itu nggak ada di Bing. Tetapi yang dia temukan adalah foto yang ada di YouTube saya. Nah, ini YouTube saya, ini narkoba mahasiswa, ini juga ini adalah
foto yang ada di YouTube ya, di tag thumbnailnya YouTube. Ya, ini saya kira sama juga ya, ini sama juga ya. Ya, itu kenapa sekali lagi bahwa setiap mesin pencari memiliki tingkat kecanggihan ya, algoritma yang berbeda ya, dan juga database yang berbeda. Saya kira hampir sama antara Yahoo dengan Bing ya, nggak jauh berbeda. Kalau di DuckDuckGo mungkin malah nggak ada foto saya. Karena DuckDuckGo itu termasuk baru, ya, kemudian juga dia sepertinya agak miskin juga. Nah, ini nih. Oh, masih ada ya? Oke, masih ada. Ya, oh, di YouTube semua rata-rata ya. Tapi di blog saya malah nggak ada ya. Di YouTube. Oke, itu kira-kira ya search engine. Sekali lagi bahwa setiap search engine punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sementara ini pemenang dari search engine adalah Google. Kenapa? Karena dia fiturnya begitu banyak ya. Kalau bukan hanya menampilkan foto, video, tapi juga ketika kemudian Anda mencari sesuatu, dia juga punya banyak Google Hack yang kemarin ketika Anda ketik misalkan virus, kemudian file type seperti ini, PPT seperti ini tidak berlaku untuk search engine yang lain ya. DuckDuckGo nggak bisa, Bing masih bisa ya. Itu yang mungkin juga penting sebagai catatan berkaitan dengan search engine. Oke, kemudian ada operator. Oke, saya akan contohkan juga ini karena ini bagian juga. Gini, kalau Anda mencari virus komputer misalkan ya, virus komputer, maka ini akan ditampilkan informasi kata virus dan kata komputer. Akibatnya yang muncul adalah 17 juta ya, 17.800.000 informasi, baik itu virus penyakit komputer ataupun virus penyakit untuk manusia. Ya, tetapi kalau kemudian Anda menggunakan seperti ini, diapit dengan tanda petik seperti ini, maka dari 17 juta akan turun menjadi hanya 276 informasi. Artinya yang virus COVID dan seterusnya itu nggak akan ditampilkan juga di sini ya, karena dia spesifik berarti virus komputer. Berbeda kalau kemudian Anda mencari misalkan kata enak ya, legit ya, berarti artinya bahwa Anda mencari informasi ya yang ada tulisannya enak and legit, maka muncullah lapis kue legit ya kan, enak dan legit. Semuanya kan ada kata enak ya, dan ada kata enak dan legit, ya. Tapi kalau kemudian Anda menggunakan operator OR bukan AND ya, kalau AND itu artinya harus ada dua-duanya di informasi yang ingin kita cari. Tapi kalau Anda menggunakan kata OR ya, maka kemudian ini yang muncul adalah ya enak atau legit, itu dua-duanya akan sama-sama ditampilkan ya, legit enak ya. Atau kalau Anda mau mencari informasi ya, enak ya, oh ini nih ya, enak, nah tapi minus lezat, itu berarti yang harusnya muncul adalah hanya kata enak saja ya. Jadi ketika Anda dikasih tulisan minus, berarti artinya bahwa tampilkan informasi yang dia itu enak ya, tapi nggak pakai kata lezat ya. Itu kira-kira begitu ya. Operator itu penting sekali Anda untuk bisa memahami penggunaan operator dalam pencarian ya, untuk mempercepat. Baik, kita akan bahas tentang tipe-tipe website. Beberapa ya, search engine, online, bookmark dan seterusnya ya. Oke, saya akan tunjukkan pada Anda blog dan seterusnya. Yes, oke. Kita kembali lagi ke browser. Jadi website itu jenisnya macam-macam. Tadi selain ini mesin pencari seperti Google, ini adalah mesin pencari, maka ada juga yang dipakai untuk dunia pendidikan seperti websitenya unitomo.ac.id. Websitenya unitomo.ac.id itu bukan, ini kalau ini adalah website berita, maka Unitomo juga misalkan dalam dunia pendidikan biasanya ada juga e-learning misalkan, maka e-learning ya, saya akan tunjukkan e-learning ya. Ya, jadi kalau ini adalah website Unitomo berita, kegiatan apa, silakan lihat di mana posisi saya berdiri di sini.
Ya oke, jadi kalau Anda lihat tadi ini barisan tadi dekan-dekan itu ada di situ salah satunya ya. Maka kemudian saya coba login ya, saya coba login ke websitenya e-learningnya Unitomo. Ya, maka ini adalah websitenya e-learningnya Unitomo. Di dalamnya ada jadwal kuliah saya, jadwal ngajar saya, mata kuliah apa yang saya ajar, kemudian kapan ngajarnya, jam berapa, jumlah pesertanya berapa. Ya, di dalamnya juga ada materi. Ya, jadi kemudian kalau misalkan saya masukkan, jadi contohnya ini adalah sistem dan teknologi informasi kelas P, maka Anda bisa lihat materinya. Ya, PowerPoint-nya juga bisa Anda download di sini. Ya, Anda bisa lihat download di sini. Saya bisa tambah materi baru. Ya, kemudian pertemuan keberapa, misalkan pertemuan ketiga, misalkan apa judul dari pertemuan tersebut, apa deskripsinya. Kalau ada file yang mau dibagikan ke mahasiswa, maka tinggal ditampilkan dimasukkan ke sini. Kalau itu kuliah pakai online, maka alamatnya diketik di sini. Kalau itu ada video di website atau di YouTube atau di yang lainnya, maka masukkan ke sini ya. Tinggal di submit ya, kira-kira begitu. Ya, tapi kalau kemudian ini contohnya ya personality development misalkan ini ya, coba saya kembali ke materi. Ya, berikut ini pernyataan ini soal tadi ya masuknya ya, kira-kira kayaknya dia. Oke. Ya, kita lihat di sini. Jadi misalkan kalau saya klik ini, maka kemudian isinya apa? Isinya sudah ada tadi pertemuan kedua. Jadi saya harap Anda masuk ke sini ya. Anda masuk ke e-learning yang sudah bisa login ya. Kemudian ini adalah link yang tadi kita gunakan ada di sini. Filenya juga sudah saya masukkan di sini ya untuk bisa di-download. Kalau mahasiswa lihat materi, maka kemudian itu kalau di e-learningnya Unitomo itu akan dianggap sebagai dia telah absen ya, dia telah absen. Maka di sini adalah daftar mahasiswa yang masuk di kelas ini. Nah, maka ini adalah daftar mahasiswa yang masuk kelas ini. Jadi yang dia ada di sini berarti dia sudah absen ya. Kalau Anda klik materi yang pertama, maka akan dianggap dia masuk absen di pertemuan pertama. Jadi kalau Anda yang belum absen ya, ini ada 19 mahasiswa untuk kelas P ini ya. Ini Noviana belum absen ya untuk baik pertama maupun yang kedua ya. Oke. Kemudian juga di presensi ada juga berita acara ya, berita acara. Jadi kalau saya ngajar kemudian ada berita acara, maka akan ditampilkan berita acaranya. Nah, di sini langsung di-downloadkan ya berita acaranya. Sehingga kemudian ini menjadi laporan saya ngajar kapan, materinya apa, kemudian berapa banyak mahasiswa yang mengikuti. Ya, itu akan langsung masuk di situ. Ya, oke, nanti kita lihat. Sambil kita lihat. Ya, oke. Selain absensi ini, ya, maka juga ada bank soal. Kalau pas mau ujian, maka dosen biasanya akan masukkan soal-soal, tinggal ditambahkan mau bikin soal untuk apa, untuk mata kuliah apa, ya. Kemudian apa jenis ujiannya, UTS atau UAS atau tugas atau ulangan umum, ya, atau kuis, ya. Kemudian apa mata kuliahnya, ya, ya, dan seterusnya. Itu ada. Ya, oke, coba saya pindah ke ini dia. Jadi absensinya akan seperti ini. Berapa jumlah mahasiswa yang hadir? 10. Jadi ini adalah berita acara perkuliahan, ya, berita acara perkuliahan. Ya, tinggal tanda tangan dosen. Ini dilaporkan di akhir semester. Jadi kalau Anda nanti absen, maka ini akan bertambah jumlahnya. Ya, itu prinsipnya begitu. Itu sistem e-learning. Jadi Anda sekarang paham bahwa ada perbedaan ya, ini adalah e-learning yang dipakai di dosen ya. Kemudian ada hasil ujian. Kalau Anda sudah ujian, maka nilainya akan muncul di sini. Ya, ada macam-macam ya. Kemudian ada juga aplikasi untuk kampus, yaitu DPAM. Jadi kalau mahasiswa memprogram mata kuliah, maka dia tidak harus menghadap ke dosennya untuk ACC mata kuliah apa yang diambil. Tapi mahasiswa cukup dari rumah ya untuk bisa e-learning. Ya, baru kemudian entry KRS. Jadi saya punya berapa jumlah mahasiswa bimbingan saya, misalkan, kemudian
sudah berapa banyak yang dia sudah memasukkan mata kuliah. Ya, maka kemudian ini adalah tampilan dari dosen wali. Ya, maka contohnya misalnya di sini ada mahasiswa namanya Dani As'ad Gunaifi. Ya, mata kuliah apa yang dia ambil, apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui, maka kemudian dia dihapus. Kalau ini disetujui, maka tinggal diklik seperti ini, tinggal divalidasi. Kalau ini nggak disetujui, dia nggak divalidasi. Jadi kira-kira disetujui atau tidak, kerja praktek, animasi, oke, ya, dia ngambil 14, mungkin masih kurang, tapi oke, saya validasi. Langsung praktek ya. Ya. Tapi kalau kemudian dia mau nambah mata kuliah, maka dosen wali atau DPAM istilahnya yang akan menambahkan. Semester 1, Pak, saya mau nambah mata kuliah apa? Di semester 7, Pak. Oke, apa yang mau kamu tambahkan? Misalkan adalah computer vision, atau interfacing, atau yang lainnya. Ya, atau, Pak, saya mau menghapus. Nggak jadi, Pak, mata kuliah ini saya hapus saja. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi ini dosen wali menggunakan teknologi informasi, ya, berupa aplikasi, ya, untuk bisa, ya, ada juga kemudian nilai. Nilai, ya. Jadi kalau kemudian website nilai sama juga, ya, ini adalah website untuk nilai. Kalau misalkan satu mata kuliah sudah ada nilainya, ya, sudah ada nilainya, maka kemudian ini kita bisa lihat nilainya. Ya, saya ngajar personality development juga, ternyata sudah muncul di sini. Ya, maka di sini akan ada daftar. Ini contohnya misalnya saya ngajar sistem informasi, ya, saya ngajar sistem dan teknologi informasi. Maka data mahasiswanya ada di sini. Saya tinggal masukkan nilai tugasnya berapa, misalkan ya, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa. Ya, nanti tinggal dicek dia dapat nilai apa, 90 atau 100, ini ada nilai A atau berapa ya totalnya. Ya, tapi kalau selama tidak disimpan, ya jangan sampai disimpan ya, bisa-bisa belum kuliah sudah dapat nilai ya. Ini, jadi itu adalah fitur untuk dosen memasukkan nilai. Jadi tidak harus ke kampus untuk masukkan nilai, tapi bisa secara online ya. Karena saya dekan di Fakultas Teknik, maka kemudian sebagai dekan saya bisa masuk ke mata kuliahnya dosen lain. Contohnya misalkan bahasa Inggrisnya, ini kenapa kok saya bisa lihat kenapa kok bahasa Inggris ini nilainya kok jelek. Ya, kenapa kok matematika ini kok nilainya jelek, ya, atau fisika ini kok nilainya jelek, ya, ini kok jelek sekali nilainya. Maka kemudian dekan bisa memantau juga, ya, atau bahkan juga bisa mengubah, ya, nilai, ya, walaupun jadi ada mahasiswa misalkan dia tugas akhir, dia sudah harusnya lulus skripsi, tapi ternyata sama satu dosen tidak diluluskan, entah karena apa, entah karena memang dia nggak bisa, atau karena ada dendam pribadi, ya, karena dosennya kalah saingan sama mahasiswa, rebutan pacar misalkan. Kok bisa? Ada aja ya, enggak ya, saya kira enggak gitu. Maka dosen dekan bisa turun tangan, ya, untuk bisa, ya, itu gambaran dari fitur, ya, dari sebuah website untuk kampus. Kemudian ada juga website yang bisa digunakan untuk e-banking, ya. Saya kira ini penting sekali, ya, seperti yang kemarin saya sampaikan pada Anda, bahwa kalau Anda punya e-banking, ya, punya e-banking seperti ini, ya, Anda bisa manfaatkan, contohnya seperti Klik BCA. Klik BCA itu adalah yang pertama kali dia membangun e-banking, ya, dan bagus sekali. Sehingga kemudian selain e-banking, sekali lagi ada mobile banking. Tapi kalau mobile banking kan di handphone, Anda harus install, ya, aplikasinya, ya, dari Google Play. Tapi kalau misalkan saya nggak mau install, saya juga bisa menggunakan Google e-banking seperti ini. Apakah untuk pembelian pulsa, ya, atau untuk pembelian yang lainnya, ya, atau pembelian tiket misalkan, atau misalkan saya untuk pembayaran, ya, bayar listrik dan seterusnya, ya, atau misalkan untuk bayar iuran BPJS, ya, transfer dana misalkan, ya. Jadi seolah ketika Anda menggunakan ini itu sama seperti Anda punya ATM sendiri. Jadi sudah nggak musim lagi kalau Anda mau transfer, Anda harus ke ATM. Kenapa? Seharusnya Anda sudah harus pakai aplikasi mobile banking, ataupun Anda bisa menggunakan e-banking seperti ini. Ya, tinggal pakai ke virtual akun misalkan. Contohnya adalah kalau saya mau isi OVO saya, atau saya mau isi Shopee Pay misalkan, ya. Karena kalau saya belajar di Shopee, ya, saya biasanya pakai Shopee Pay juga, atau pakai OVO, ya, itu. Atau kalau saya bayar internet, biasanya saya pakai ini, maka ada akunnya, ya kan. Kalau saya pakai Shopee Pay misalkan, maka juga ada akunnya seperti ini, ya. Itu prinsip dasar dari bagaimana
memudahkan kita untuk melakukan pembayaran secara finance. Jadi ya, ini konsep teknologi ke depan untuk perbankan ya seperti ini ya. Oke. Kemudian selain apa tadi berkaitan dengan mesin pencari, maka ada juga berkaitan, ini saya tutup ya, kita akan gunakan website atau internet untuk perjalanan ya, Traveloka misalkan ya. Selain Traveloka ada Agoda. Oke, maka saya juga pernah pesan juga pakai Agoda untuk bisa memesan tiket atau pesan hotel. Oh, salah ya, Agoda. Oke, ada pembetulannya. Jadi misalkan kalau saya mau ke mana ya, saya mau ke mana. Oke, sorry. Ini saya tutup dulu ya. Oke, saya tutup juga. Contoh nih, misalkan saya mau ke Batu liburan ya, mau ke Batu, Malang ya, Malang Jawa Timur liburan. Kapan liburannya? Misalkan hari Sabtu. Oh, enggak deh, hari Minggu aja, hari Minggu. Ya, enggak jadi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu tanggal berapa? Ya, saya maunya hari Minggu tanggal 19. Berapa lama? 2 hari misalkan. Maka check out-nya, check in-nya tanggal 19, check out-nya tanggal segini. Untuk berapa orang? Berapa kamar misalkan ya. Maka kemudian saya bisa gunakan cari hotel ya, cari hotel. Maka kemudian Traveloka akan menampilkan informasi hotel mana yang available ya untuk bisa saya tempatin ya, untuk bisa saya tempatin. Ya, berdasarkan apa misalkan? Apakah misalkan harga per kamar ya, atau harga total atau yang lainnya. Itu jadi, atau pakai harga tertinggi atau terendah. Oke, cari dong dari mulai harga terendah urutannya. Ya, maka kemudian kalau untuk saya menginap di Batu Malang misalkan, Traveloka akan membantu saya untuk bisa, kemudian bintang berapa misalkan. Ya, bintang 3 lah, yang kira-kira losmen, jangan yang harga-harga 60.000, 50.000 itu kan kelasnya mahasiswa itu, masa dosen nginepnya pakai kira-kira begitu ya. Oke, ada Seulawuh Grand View Batu. Wah, ini harganya segini. Apa yang kira-kira apa? Ada jaminan refund, ada ada kolam renangnya ya 250. Maka Spencer Green 2. Oke, kira-kira saya coba pakai yang saya akan coba yang ini misalkan ya, untuk bisa memesan ya. Kalau saya klik, maka kemudian dia akan masuk ke Agoda pun sama ya, saya kira sama. Anda mau pesan untuk pesawat terbang atau tiket kereta api ataupun yang lainnya, tapi intinya sama ya. Anda mau di mana? Saya mau ke Jogja. Ya, di Jogja ada apa ya kira-kira? Maka dia akan bantu kita untuk kapan Anda mau check in ya. Oh, tanggal 19 dah. Ya, oke. Maka kemudian apa hotelnya? Ya udah, oke. Sampai tanggal berapa? Ya itu kira-kira ya. Check in tanggal segini, kemudian check out-nya tanggal segini. Ya, oke. Maka cari. Prinsipnya sama. Jadi Green Hotel ya ada ini, maka kalau oke, tinggal pilih kamar ya, nyaman dan seterusnya. Ya, kalau saya pilih kamar, maka akan muncul tagihan ya. Apa pesan sekarang? Kalau pesan sekarang, maka kemudian pesannya mau bayarnya pakai apa? Di sini ada fiturnya WiFi gratis, triple kamarnya, single bed atau double bed ya, misalkan ya, twin ya, istilahnya twin atau apa. Ya, maka tinggal pesan, nanti tinggal pembayarannya mau pakai apa. Ya, kalau Anda pesan sekarang akan ada model pembayarannya. Jadi prinsipnya adalah bahwa sekarang sangat dimudahkan untuk kita bertransaksi. Oke, saya nggak jadi pesan karena saya nggak kemana-mana. Ya, tapi itu adalah salah satu fitur ya. Atau misalkan di website juga kita bisa gunakan untuk belanja. Contohnya adalah saya pengen belanja komputer, saya pengen tahu komputer itu harganya berapa sih. Ya, maka saya coba akses ke bineka.com. Ya, bineka.com ya. Oke, saya akan coba bineka.com. Ini ada kelompok-kelompoknya, ada teknologi. Oke, laptop atau notebook, maka saya klik laptop atau notebook. Ya. Bineka.com itu kalau dulu dia punya barangnya sendiri, ya, tapi sekarang dia juga sekaligus sebagai marketplace. Jadi barang yang dia jual itu bukan hanya milik dia, tapi sama seperti Tokopedia, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini HP komputer ini, coba oke saya klik ini aja 10 juta. Ya, oh murah banget ya.
Enggak ya, sekarang karena sejak masa pandemi itu susah sekali untuk mendapatkan komputer Core i5 dengan harga 7 juta, 8 juta ya. Ya, dengan memori 8 GB. Oke, kita lihat ini speknya Intel Core i3 4 GB. Waduh, mahal sekali ya. Bayangkan 10 juta tapi speknya sebelum masa pandemi ya, komputer itu untuk harga 10 juta itu sudah dapat yang 8 GB ya. Sudah dapat yang 8 GB dengan prosesor Core i5 minimal. Ya, tapi ini juga baterainya cuma 3 sel sehingga cuman bisa 41 watt hour ya, tegangannya ya. 3 sel itu berapa jam ya? 1,5 jam ya. Ini kecil sekali ya. Kalau pakai yang 6 sel itu baru agak ya, itu prinsipnya ya. Atau yang lainnya seperti Tokopedia misalkan ya, mungkin kalau Anda pernah belanja di Tokopedia, prinsipnya sama. Tapi jadi intinya adalah bahwa ada katalog barang, kemudian ada keranjang belanja. Semua e-commerce pada prinsipnya adalah sama, yaitu adanya katalog ya, ada ada fitur untuk mencari, ada kelompok-kelompok, kemudian saya ternyata sudah juga ya di sini ya, ini Ahmad Khairon ini ada keranjang belanjanya juga. Dan ada keranjang belanja apa yang mau saya pesen ya. Contohnya lagi adalah seperti rupa-rupa misalkan. Ya, rupa-rupa. Ini juga sama. Ini adalah website situs-situs e-commerce ya, di mana Anda bisa belanja ya, masuk ya, di sini ada barang-barang yang bisa Anda pilih, kemudian Anda klik berapa harganya ya, dan seterusnya. Oke, saya tutup semuanya. Ya, tapi minimal Anda paham nanti. Kemudian selain itu apalagi tadi ya, kalau Anda perhatikan website itu selain bisnis pemerintah, saya kira ini sudah cukup umum ya, ada pemerintah ya, ada wiki. Anda mungkin juga paham ada wiki. Apa itu wiki? Contohnya adalah seperti Wikipedia. Wikipedia atau website yang berkaitan dengan wiki ya, adalah website yang menyediakan informasi ya, tetapi ditulis oleh orang siapa saja bisa nulis. Misalnya saya senang untuk berbagi informasi, maka saya bisa tuliskan tentang ini di sini di Wikipedia. Ya, itu fungsinya ya. Saya coba nyari Unitomo, ada nggak sih di sini informasinya. Jadi ada yang namanya kontributor ya. Kontributor itu pada prinsipnya adalah orang yang mau menulis tentang sesuatu. Dan kalau untuk TA atau tugas akhir, Wikipedia, Blogspot dan seterusnya itu tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, oke. Selain Wikipedia ada juga misalkan Blogspot. Saya juga dulu pernah punya di Blogspot ya, ya, dulu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Khaironblogspot.com. Oke. Di Unitomo juga saya juga punya juga unitomo.ac.id. Ini juga adalah blog juga ya. Sorry. Kok ini sih? Coba Unitomo, saya lupa ya. blog.unitomo.ac.id, kemudian belakangnya adalah Khairon. Oh, ini betul ini. Ya. Jadi kita tidak harus hanya menjadi pembaca ya, tetapi juga ini lama banget. Ini cuma awal-awal saya nyoba ya, tahun 2005. Ya, ini nggak ada isinya. Ya, kemudian ini adalah blog saya di Unitomo, tapi sayangnya lama juga saya tidak aktif di sini ya. Dan terakhir tahun 2019 untuk bisa masukkan soal UTS. Waktu itu belum ada e-learning ya, Kemudian ya, contohnya ketika saya jalan-jalan misalkan ke Filipina, maka kemudian saya tuliskan pengalaman. Jadi saya dulu sering jadi ini adalah bagian dari blog, di mana kemudian jadi Anda bisa menuliskan ya. Yang paling umum selain Blogspot juga adalah WordPress ya. Mungkin kalau Anda pernah tahu ya, WordPress juga adalah bagian dari yang bisa Anda gunakan untuk berbagi cerita ya, Khairon Story misalnya seperti ini. Ya, maka saya nulis cerita misalkan ketika ke Filipina ketemu sama apa sih namanya ini lupa saya nama jeepney ya, angkotnya di Filipina sana ya, ini jeepney ini ya, itu kira-kira ya. Jadi itu selain itu ada juga misalkan contohnya adalah Kompasiana misalkan ya, Kompasiana ya. Saya lupa juga apa ya nama Kompasiana saya, tapi oke lah kita buka. Kok Kompasiana, kok Kompas sih? Kompasiana. Oke.
Ini juga adalah blog di mana kemudian Anda bisa berbagi informasi. Jadi sebenarnya website pemanfaatannya bisa banyak. Jadi kalau dulu saya kuliah itu materi kuliah ataupun tugas biasanya saya bisa berikan di blog ya. Soal ujian juga saya bisa berikan di blog karena apa? Karena pada waktu itu belum ada e-learning ya. E-learning itu masuk tahun berapa ya itu. Maka akhirnya kemudian ujian saya masukkan di sini. Ya, ini adalah blog di Kompasiana. Anda bisa lihat bahwa ya prinsipnya adalah ya Anda juga bisa berbagi cerita ya dengan orang lain di sini ya. Ini apa sih ini? Kok nggak ada muncul ya? Ya oke, kira-kira begitu. Ya, kemudian website ya, website. Science, oke ya. Ya, bahwa website itu juga selain bisa digunakan untuk berbagi cerita yang sifatnya ini, jadi seperti ini disebut sebagai citizen journalism. Jadi citizen journalism itu adalah bahwa setiap orang bisa menjadi wartawan, ya. Itu mengapa kemudian disebut sebagai citizen journalism. Kenapa? Karena setiap orang bisa menjadi wartawan dan menuliskan untuk bisa berbagi cerita. Nah, ini contohnya adalah saya nulis fiksi misalkan ya, saya nulis fiksi, maka saya masukkan di Kompasiana. Saya ikut lomba nulis misalkan, saya masukkan juga di Kompasiana. Ini contoh dari beberapa blog saya. Ini blog kampus. Sayangnya saya sudah lama tidak ngeblog karena lebih banyak sekarang aktif di YouTube ya. Dan seperti kemarin saya sempat sampaikan pada Anda ya bahwa hiburan zaman dulu mungkin hiburan tuh orang apa hiburannya, tapi setelah adanya YouTube saya kira hampir semua orang nyari lagu, nyetel film, ya apalagi berbagi cerita, lihat film horor, maka kemudian mereka memanfaatkan ini. Ini adalah salah satu contoh. Lifetime Indonesia ini adalah channel favorit saya untuk lihat film-film thriller ya, drama-drama thriller sebenarnya. Oke, ini contoh dari pemanfaatan website ya untuk berbagai macam keperluan ya, untuk berbagai macam keperluan. Seperti kemarin saya sampaikan pada Anda bahwa ini pun saya rekam ya, ketika kemudian setelah saya mengajar, nanti kemudian saya render, kemudian saya upload supaya mereka yang mungkin tidak masuk atau tidak sempat ngikutin, atau kalau mungkin saya ngajar terlalu cepat, bisa kemudian memanfaatkan kembali video yang ada di YouTube ini untuk bisa digunakan untuk pembelajaran. Kenapa? Karena kalau saya kasih PowerPoint-nya aja mungkin tidak seberapa. Kan ada contoh dan seterusnya. Jadi kalaupun dosen ngasih PowerPoint, itu sebenarnya PowerPoint itu hanya garis besarnya saja. Yang paling penting setelah itu adalah apa penjelasan dari isi setiap slide di PowerPoint tersebut ya. Oke, kita juga bahas tentang jurnal ya. Ada juga bahwa internet juga bisa digunakan untuk mencari informasi. Contohnya nih, misalkan Anda ingin tahu berkaitan dengan ya mobile atau IoT misalkan ya, IoT kemudian jurnal misalkan ya, jurnal. Saya pengen nyari informasi tentang Internet of Things. Maka ternyata di sini ada IoT, Internet of Things ya, IEEE Internet of Things. Ya, ada juga Tech Science, Journal of Things Science ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita bisa mendapatkan bahan untuk skripsi atau tugas akhir kita ya dari berbagai macam jurnal ya. Ini jurnal ya, ini jurnal ya, di mana kemudian artikelnya apa ya, berkaitan dengan artikel dan seterusnya, itu bisa kita masuk ke publikasinya atau artikelnya, isu keberapa misalkan. Oke, saya ingin lihat adalah latest isu misalkan ya, maka kemudian ada muncul di sini beberapa judul riset. An IoT General Purpose Sensor Board for Enabling Remote Aquatic Environmental Monitoring ya, dan seterusnya. Tapi ada juga yang berbayar. Kalau ini kan adalah tipe yang berbayar, jadi kalau kemudian Anda mau lihat, mau preview, paling cuma abstraknya doang yang bisa Anda baca. Tapi kalau Anda misalkan mau beli, maka Anda akan ditagih pembayarannya ya. Tapi ya sekali lagi tidak semua, karena ini Elsevier ya. Elsevier itu memang adalah jurnal elektronik ya, atau e-jurnal yang biasanya memang adalah jurnal berbayar. Tapi sekali lagi tidak semua jurnal itu
bayar. Ini contohnya ya, backgroundnya apa dan seterusnya. Unitomo juga punya jurnal ya. Ini contohnya adalah e-jurnal ya, e-jurnalnya Unitomo tuh. Oh ini nih e-jurnal. Ya, maka isi dari website itu tidak hanya hiburan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya untuk belanja-belanja ya seperti ini ya, tidak hanya sebagai berbagi cerita ya, ataupun blog seperti ini, tapi juga bisa berisi jurnal seperti ini ya. Kenapa? Karena contoh nih jurnal yang ditonton apa ya, yang adalah ini nih oh ini nih ya, Ijair ini adalah punyanya informatika ini ya, punyanya informatika, International Journal of Artificial Intelligence and Robotics. Apa sih isinya ya, ada siapa timnya ya, siapa chiefnya di sini ada ya, maka ada tim reviewernya siapa, copy editornya siapa, Dean assignment letter ya dan seterusnya. Ini adalah bagian dari jurnal penelitian ya. Jadi saya pengen lihat apa judul-judulnya, misalnya contohnya adalah Bezier Curve Collision Free Route Planning Using Meta Heuristic Optimization. Ini adalah judul-judul penelitian. Atau robotik misalkan ya, Design of 4D of ya 3D robotic arm to spirit the object using a camera. Ya, itu contoh dari bagaimana pemanfaatan website ya untuk berbagai macam keperluan ya. Oke. Kita lompat lagi ke materi berikutnya. Ya, kemudian ada tadi entertainment, banking, finance, saya sudah ya, travel and tourism sudah, mapping ya, mapping itu ya bisa macam-macam, Anda bisa misalnya Google Map, dan dulu susah banget kalau saya mau pergi kemana, tapi sekarang setelah adanya Google Map, maka Anda bisa pakai aplikasi Google Map untuk bisa mencari lokasi. Jadi gini, kalau saya dulu mau pergi ke Malang misalkan, saya nggak tahu jalannya di mana, maka saya setiap kali berhenti untuk tanya, Pak, alamat ini, jalan ini lewat mana Pak ya? Ya, kiri atau kanan gitu ya. Tapi setelah adanya Google Map ya, misalkan ya, maka kemudian Anda mau nyari apapun ya akan dengan begitu mudahnya Anda dapatkan ya, terutama kalau aplikasi 100 meter belok kiri ya, 100 meter belok kanan ya, turn left, kalau pakai bahasa Inggris turn left, turn right gitu misalkan ya, maka Anda bisa lihat ya mau kemana. Atau kalau misalkan Anda nyari Universitas ya Dr. Sutomo misalkan ketika saya salah nulis Sutomo, dia ada artinya Sutomo seperti ini ya, maka secara peta dia akan langsung dicarikan tempatnya ya, ketemu dia berada di mana di kota Surabaya. Ini foto kampusnya, ini lokasinya, jalannya ya. Kalau saya mau ke sana, kira-kira saya lewat mana beloknya? Maka kemudian akan dimunculkan ya, tidak ada gangguan jalan ya. Oh, berarti lancar jalannya ya, dan seterusnya. Ini gambaran betapa kemudian sangat mudahnya sekarang ini ya. Tapi ada juga orang yang kesasar gara-gara pakai Google Map ya. Kesasar ya. Google Map hutan. Oke, saya akan cari ya. Ada banyak bikin merinding, sopir mobil ini ikut Google Map malah masuk kuburan misalkan ya. Ada banyak sekali cerita-cerita Suryadi tersesat di hutan Pacet gara-gara ikuti Google Map. Ada juga yang masuk ke got mobilnya masuk ke sungai gara-gara kemudian ya dia macam-macam ceritanya. Tapi intinya adalah saya nggak tahu juga, mungkin karena sinyal GPS-nya yang dia lemah atau bagaimana. Tapi ada juga yang biasanya sih dikategorikan mistis gitu ya. Dikategorikan mistis seolah-olah di depan ada jalan, entah orangnya halusinasi, entah itu mabuk atau bagaimana ya. Atau juga nggak tahu juga saya ya. Oke ya, prinsipnya sih begitu kira-kira. Ya, jadi cerita-cerita horor berkaitan dengan orang ikutin Google Map, berkabut, nggak sadar, kemudian ternyata tiba-tiba jalannya sudah nggak ada aspalnya. Ya, atau masuk ke jurang ya, atau ke mana ya, itu saya kira begitu. Tapi prinsipnya kita akhirnya bisa tahu. Contoh misalkan saya juga bisa mengukur jarak, atau misalnya kalau Anda mau pakai layer untuk menampilkan bukan dalam bentuk peta tapi dalam bentuk foto satelitnya. Ini adalah foto satelit ya, di mana kemudian kita bisa lihat ini adalah Universitas Dr. Sutomo, ini ada perempatannya, Unitomo itu dekat dengan Untak. Di depannya itu ada Perbanas, di belakangnya ada kampus apa lagi ya. Kemudian kalau misalnya saya geser ke kanan lagi
ya ada orang jualan apa, ya dan seterusnya, ya. Ini ada PT apa, ya kampus ITS di sini, ya. Ini juga. Jadi kalau jadi kita bisa, ini ada ITAT, ya, ini ada ITAT, ada Narutama, ya, dan seterusnya. Jadi ini betapa kemudian kita begitu gampangnya untuk bisa melihat, ya, melihat, atau kita juga bisa mengukur jarak, misalkan, atau dari mana mau kemana, misalkan, ya, dari lokasi ini kemudian mau kemana, ya, kira-kira begitu, ya. Ini juga bisa kita lakukan dengan memanfaatkan Google Map, ya. Oke, retail auction untuk lelang, travel and tourism, tadi saya kira sudah informasi berkaitan dengan itu, ya, fasilitas-fasilitasnya. Kemudian portal, ya, karir, jadi kita juga bisa nyari pekerjaan, ya. Coba kira-kira apakah kita bisa mencari apa, ya, website yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan, ya. Job hunt, saya lupa ada nggak job hunt, ya. Job hunter, job ID, ya. Kalau nggak ada, ya cari aja situs pencari kerja. Oke. Situs pencari kerja, maka, atau lowongan kerja misalkan, ya, maka kemudian Anda akan ketemu 6 situs lowongan kerja terpercaya. Oke, saya akan mengikuti. Atau ada karir.com. Oke, apa lagi di sini, ya. Oke, saya pakai petunjuk ini aja. Kenapa? Karena Jobstreet. Oke, Jobstreet, ya, ada juga Jobstreet. Ya, kemudian link, ya, link di ini juga saya juga punya di sini. Ada karir.com juga. Oke. Karir. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya punya di link, ya. Oke, maka ada lowongan cari kerja, ya, baik itu freelance ataupun Anda. Jadi prinsipnya adalah betapa gampangnya, ya. Kalau orang zaman dulu orang lamar pekerjaan itu susah. Biasanya buka koran dulu, lihat ada iklan lowongan pekerjaan apa enggak. Kalau ada, kemudian dia nulis surat, ya, difotokopi ijazahnya, transkripnya, foto KTP-nya, ya, foto, masukkan ke amplop, kemudian ke kantor pos, dikirimkan. Jadi kalau zaman dulu untuk melamar pekerjaan itu butuh biaya cukup banyak, ya. Kenapa? Karena fotokopinya, materai surat pernyataannya, kemudian perangkonya, ya, atau kalau pakai titipan kilat, ya dikirim pakai titipan kilat, ya, itu. Tapi sekarang gampang banget. Kenapa? Karena kalau orang ngelamar pekerjaan, dia tinggal buka, nyari website karir.com tentang apa, misalkan jabatan programmer, ya, programmer misalkan. Maka kemudian kira-kira ada nggak sih lowongan untuk programmer, di mana lokasinya, Surabaya atau mana, terserah di mana aja, yang penting pokoknya kerja, Pak. Oke. Gajinya antara 8 juta sampai dengan 10 juta, mau nggak nih? Analis programmer, ya, dan seterusnya. Berapa banyak yang dibutuhkan misalkan, ya. Ini kapan deadline-nya, itu juga menjadi penting untuk bisa diperhatikan. Dan melamar pekerjaan sekarang nggak harus datang ke tempat, ya, tapi kemudian juga bisa langsung kirim via email, ya kan. Oke, senior programmer misalkan, gaji segitu 8 juta sampai 10 juta. Kalau hidup di Jakarta atau di Tangerang, itu masih kurang, ya, ngepas itu untuk sewa, ya. Maksimal bachelor degree information technology, 5 year experience, fluent in English, ya, placement in Teluk Naga atau Tangerang, ya. Oke, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya sekarang perusahaan juga nggak mau repot, ya. Anda nggak perlu datang ke tempatnya, HRD juga nggak perlu nemuin Anda, tapi bisa diseleksi secara dokumen. Kalau oke, kemudian akan dipanggil, ya. Itu kira-kira begitu. Ada juga misalkan situs-situs yang berkaitan dengan situs freelance misalkan, ya. Oke, kita cari sekarang freelance, ya. Jadi pada prinsipnya situs atau pekerjaan, ya, freelance, ada nggak sih yang freelance misalkan? Evermost misalkan, ya. Saya juga nggak pernah buka ini, ya, tapi intinya adalah Anda bisa cari kira-kira ada nggak yang ini. Oke, Ekrut. Ada Ekrut, ya. 12 pekerjaan freelance yang paling banyak dicari, ya, itu mungkin, ya, apakah itu ya, tapi kira-kira intinya apakah ini web informasi ataukah itu adalah berkaitan dengan rekrutmen, saya juga nggak tahu. Tapi intinya, ya, kita tinggal cari aja mana yang kira-kira merupakan situs-situs untuk freelance, ya.
analis konsultan, voice over, data entry, desain grafis, ya web designer kalau Anda, atau digital marketer misalkan, itu juga adalah situs-situs freelance. Kayaknya saya harus nyari pekerjaan tambahan deh ya. Jadi digital marketer ya. Oke, atau jadi penulis freelance atau pekerjaan untuk yang lainnya ya, atau desainer grafis ya. Oke, itu kira-kira ya pemanfaatan untuk internet untuk berbagai macam kebutuhan ya, website. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang ini. Kita masih punya waktu berapa lama? Oke, kita masih punya waktu sekitar 19 menit lagi. Ya, itu berkaitan dengan masalah website ya, web publishing misalkan ya. Mungkin ada pertanyaan begini, gimana Pak kalau saya mau bikin website, itu kira-kira gimana ya? Mulai dari Anda mau bikin website apa ya, bagaimana bentuk desainnya ya, 2 kolom, 3 kolom misalkan. Kemudian baru Anda mau pakai CMS atau desain sendiri ya. Kalau misalnya teknologinya pakai apa, misalnya. Kalau mau bikin sendiri, maka kira-kira hostingnya di mana ya, apa nama websitenya juga ya, penting banget. Maka baru kemudian masuk pada maintain. Saya akan berikan gambaran pada Anda. Pak, kalau saya mau bikin website sendiri untuk perusahaan saya, atau saya ini hobi apa gitu ya, maka kira-kira berapa uang yang saya keluarkan untuk bisa membangun website? Oke ya. Contoh nih, saya akan masuk ke Jagoan Hosting. Ini ada banyak sih sebenarnya hosting itu, tapi saya dulu pernah bikin di sini ya. Contohnya seperti ini. Pertama, kalau Anda ingin membuat website, maka Anda harus tentukan terlebih dahulu apa nama websitenya ya, maka kemudian Anda masuk ke domain ya, dan domain TLD, bisa juga domain ID ya, atau kalau Anda sudah punya kira-kira seperti apa. Misalkan nih Anda pengen bikin website dengan nama jomblo akut, jombloakut.com ya, .com. Ada nggak sih jombloakut.com? Ya. Maka saya coba untuk cek domain ya, Kalau sudah ada ya ini ya, maksudnya .com, berarti saya salah ini. Oke, saya coba hilangkan com yang pertama. jombloakut.com. Kalau dia belum ada, maka akan dimunculkan tarifnya berapa. Jadi kalau jombloakut.com itu, kalau Anda mau bikin website dengan nama Jomblo Akut, maka namanya saja biaya untuk tahunan domain name itu 130.000 ya. Tapi sebenarnya nggak harus com ya. Com kan komersial kan, bisa juga pakai Jomblo Akut online misalkan, maka biayanya adalah untuk awal ini 25.000. Atau BIS-ID atau jombloakut.org, Anda mau bikin perkumpulan para jomblo akut misalkan ya, maka biayanya adalah 125.000. Oke, baik, saya akan tambahkan. Jadi kalau kemudian saya mau belanja ya, mau bikin domain, akan ketemu biayanya adalah 181.000 per tahun. Ya, sekali lagi ingat, biayanya adalah per tahun ya. Jadi domain kalau nggak diperpanjang, maka nama ini bisa juga akan dibeli oleh orang lain. Jadi ada segini, terus kena PPN 10%, sehingga ini. Setelah kemudian saya sudah memilih domain, maka kemudian saya juga butuh untuk hosting ya. Apa itu hosting? Hosting itu begini teman-teman. Kalau saya punya halaman informasi, maka halaman informasi saya tersebut ya, atau web page saya tersebut mau ditaruh di mana? Di komputer saya sendiri atau dititipkan ke komputernya orang lain. Ya, menitipkan informasi web itu ke komputernya perusahaan itu disebut sebagai hosting. Maka ada biasanya banyak sekali perusahaan hosting ya yang menyediakan jasa untuk bisa ya meletakkan. Jadi apa contohnya? Ada cloud hosting misalkan ya. Tipenya ada cloud hosting ya. Baik, kita lihat ya, kalau misalkan itu hostingnya cloud, kira-kira apa pilihannya? Ada yang basic, murah sih, per bulan cuma 10.000. Berarti kalau per tahun dia akan bayar sekitar 120.000. Tetapi ada keterbatasannya, space-nya terbatas, kecepatannya terbatas, yang mengakses juga terbatas. Tapi kalau kemudian jauh lebih pengennya tuh nggak dibatasi. Kalau ini dibatasi ya,
270.000 visitor per bulan. Kalau pengunjung Anda, ini berarti jumlah pengunjungnya itu akan dibatasi hanya 270 kilo. Jadi kalau ternyata website Anda tuh banyak dikunjungi oleh orang lebih dari 270.000, maka dia sudah nggak bisa lagi. Itu kira-kira. Tapi oke lah, kira-kira ya seginilah ya. Kalau enggak ya Anda pilih yang mix match, misalkan yang apa kira-kira yang bisa dipilih, free domain dan sebagainya. Oke, saya akan lihat ini. Maka ada pilihannya di sini ya, ada SSL warranty dan ada fitur-fiturnya ya. Kira-kira seperti apa. Maka kalau kemudian Anda pilih ya, Anda pilih untuk ini ya, Anda jadi belanja ya. Kira-kira berapa biayanya kan gitu ya. Oke, saya akan belanjain aja deh. Ya, karena saya tadi sudah memilih domain name, kemudian saya akan belanja ini sehingga kemudian berapa total yang harus saya bayar kalau saya bikin website dengan nama jombloakut.org, kemudian hostingnya itu adalah ID Superstar ya, paketnya adalah Superstar harganya 600.000, kemudian totalnya adalah 841.000. Artinya kalau Anda mau bikin website ya, maka Anda harus bayar per tahun ya sekitar 841.500.000. Ya, itu gambaran. Jadi kalau Anda punya perusahaan Anda itu pengennya semua produk informasi perusahaan Anda ada di sana, profil perusahaan Anda di sana, visi misi dan seterusnya, maka perusahaan Anda itu harus minimal ya mengeluarkan biaya sekitar itu, kalau dengan catatan bahwa Anda membuat desain sendiri untuk internet untuk tampilan website Anda ya. Itu gambarannya. Oke, kemudian website juga Anda bisa tampilkan grafik, animasi, audio, video, virtual reality ya, ini grafik. Jadi saya kira ini sudah umum. Kalau website itu yang perlu Anda pahami adalah gambar-gambar yang bisa ditampilkan. Jadi yang format di internet itu umumnya adalah dalam bentuk GIF ya, JPEG dan PNG, walaupun juga bisa BMP juga. Tapi ini biasanya ukurannya cukup besar ya. Umumnya yang dipakai untuk di internet itu adalah kalau nggak JPEG atau PNG. Tapi kalau yang tipenya GIF itu biasanya kualitasnya tidak. Tapi kalau untuk animasi biasanya pakai yang GIF, jadi gambar yang gerak-gerak itu. Ada juga istilah infografis, di mana kemudian di website kita bisa mendapatkan informasi ya dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Contohnya nih, misalkan saya ingin cari berkaitan dengan informasi tentang narsistik, kemudian infografis. Informasi sekarang ya banyak disajikan dalam bentuk gambar yang menarik seperti ini. Ya, ini disebut sebagai infografis. Ya, ini disebut sebagai infografis. Bagaimana menyajikan informasi secara visual menarik ya, sehingga kemudian ini menjadi mudah dibaca, mudah dipahami ya, mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Jadi penyajian informasi dalam bentuk gambar itu disebut sebagai infografis. Ya, ini ya, seperti ini. Seperti ini punyanya Tirto, seperti ini. Ya, ada dialog dan seterusnya. Jadi bisa juga dalam bentuk angka-angka, ya, dalam bentuk angka-angka juga mungkin juga sama seperti ini juga. Ini juga adalah disebut sebagai infografis, ya. Atau yang paling umum misalkan ya COVID ya, Indonesia infografis. Ya, maka kita bisa lihat ya infografis, penyajian gambar, penyajian data atau informasi dalam bentuk gambar seperti ini, ya ini juga disebut sebagai infografis. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah infografis sehingga disajikan dalam bentuk grafik, ya ada gambar visualnya, ya ada ini mudah untuk atau dalam bentuk chart ya, sehingga mudah untuk bisa dibaca dan dipahami ya. Corona misalnya seperti ini juga adalah ya contohnya seperti ini. Ya, itu infografis. Ya. Oke. Ya, digital media on the web saya kira berkaitan dengan animasi ya, berkaitan dengan virtual reality. Ya, virtual reality apa ya contohnya ya? Oke, saya coba tampilkan di YouTube aja. Saya tutup.
tutup, tutup, tutup. Oke, contohnya nih, saya coba buka YouTube. Ya, maka umumnya kalau Anda menggunakan teknologi virtual reality atau VR, ya Anda bisa contohkan di sini adalah virtual reality, ya, museum misalkan ya, atau horor atau apa gitu. Maka umumnya kalau Anda pakai kacamata VR, ya, Anda harus pakai VR Google. VR Google, virtual reality Google, atau isinya cardboard kalau pakai Google itu. Bentuk barangnya seperti apa? Bentuk barangnya seperti ini. Umumnya seperti kacamata seperti ini. Jadi handphone Anda masukkan di sini, ya, masukkan di sini. Kemudian, nah ini kan, kemudian orang kalau dia noleh kemana, ya dia pakai giro sensor tuh ya. Maka kemudian dia akan melihat konsep itu 360 derajat. Ya, ini contohnya misalkan kalau Anda datang ke sebuah museum misalkan, ya, maka kalau ditampilkan Anda noleh ke kiri, maka yang terlihat jadi seolah-olah Anda berada di sebuah ruangan, ya. Anda berada di sebuah ruangan. Anda bisa putar ke kiri, bisa putar ke kanan, ya, bisa lihat bagian atas, ya, seolah-olah bahwa Anda berada di sebuah ruangan, ya, yang 3 dimensi. Ya, ini konsep dasar dari virtual reality. Ya, jadi kalau Anda pakai yang kacamata ini tadi, lihatnya nggak perlu digeser pakai mouse. Kalau kan pakai mouse saya. Tapi Anda bisa menggunakan tolah-toleh ini, atau di sini juga beberapa produk seperti ini adalah dia, atau cardboard ini dia ada remote-nya di sini, ya. Dia ada remote-nya. Oke, ini iklan. Saya uji coba tidak. Makanya kita bisa masuk kemana, gitu ya? Bisa masuk kemana? Itu kalau virtual reality 360, ya ini kita bisa menggunakan, ya. Oke. Jadi ke depan orang datang ke sebuah tempat, ya tidak harus kemudian tapi dia bisa melihatnya dengan menggunakan virtual reality, ya. Itu contoh kasusnya, ya. Jadi saya berharap bahwa teknologi itu begitu berkembang begitu pesat, ya. Yang saya berharap bahwa Anda bisa memahaminya jauh lebih baik lagi untuk bisa memanfaatkannya dengan benar. Kemudian ada juga plugin, Anda bisa menggunakan, ini contohnya ya, kalau misalkan Anda paham, ini cuman browser ini kalau Anda tambahkan install tambahan programnya, maka browser ini bisa ada Grammarly-nya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa ngecek apakah istilah yang Anda ketikkan itu sudah benar ejaannya atau tidak, ya itu. Atau misalnya juga bisa menggunakan DNS Analytics seperti ini untuk bisa mengetahui apakah sebuah website itu IP-nya apa. Jadi nggak harus pakai ping seperti tadi, tapi bisa kita menggunakan tambahan software yang bisa kita tempelkan di browser kita, ya. Domainnya apa, IP-nya berapa, ISP-nya dan seterusnya, gitu ya. Ini kebetulan ini belum saya update, ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, baik. Email, saya tidak akan jelaskan tentang email, tapi nanti akan jadi tugas. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa email itu sudah menjadi kebutuhan. Anda mau bikin akun apa saja, pasti yang akan diminta adalah email, ya. Anda mau bikin akun di Peduli Lindungi, maka bisa juga akan diminta email. Ya, selain juga nomor handphone dan NIK Anda, ya. Bagaimana prinsip email? Anda ngirim email ke komputer, ya, software, dia akan masuk ke sebuah kotak internet router, ya, internet router masuk ke incoming mail server. Itu kasus. Jadi email itu seperti itu. Jadi kalau ada orang ngirim ke tempat Anda, maka sebenarnya contohnya adalah Google Mail, ya, atau mail Google, atau pakai Yahoo. Maka prinsipnya sebenarnya adalah kita disediakan space, ya, untuk bisa menyimpan kiriman kotak surat kita, ya, email kita. Alamat yang dituju, kemudian apa judulnya, subjeknya, ya, kemudian apakah ada yang mau di attachment, ya, kira-kira seperti itu email, ya, kira mudahnya. Chatting, ya, pakai Skype, online discussion, ya, voice over internet protocol, Anda bisa bisa call, ya, video call di YouTube. Kok di YouTube sih? Di IG, ya, di Instagram ataupun di WhatsApp, itu semua adalah bagian dari teknologi yang namanya voice over internet protocol, ya, atau untuk bisa mengirimkan file, ya.
Dan yang terakhir adalah netiquette. Netiquette itu adalah berkaitan dengan etika kita. Jadi walaupun mungkin kita orang nggak tahu nama kita yang sebenarnya dan seterusnya, yang paling penting adalah bahwa kita juga harus bisa memahami etika ya ketika kita berkomunikasi di internet, baik itu chatting. Sebaiknya kalau Anda chatting ya di awal atau pakai WhatsApp misalkan, ya jangan terlalu banyak menggunakan emoticon. Jangan sampai salah juga ya dalam menggunakan emoticon. Ada orang sedih tapi kemudian Anda menggunakan emoticon tertawa terbahak-bahak misalkan ya. Dulu waktu chatting di awal-awal itu, maka ada banyak sekali singkatan yang bisa digunakan. Contohnya seperti BTW atau by the way ya, atau FYI atau for your information misalkan ya, atau IMHO atau in my humble opinion ya, itu untuk sebagai pengantar, atau CMIW ya, cemiau ya, biasanya cemiau, atau correct me if I'm wrong ya, itu sebagai sopan santun ketika orang berkomunikasi di chatting di internet dengan menggunakan teks atau tulisan. Ya, dan ada banyak sekali yang lainnya saya kira ya berkaitan dengan netiquette. Coba kita cari netiquette. 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 Kalau ini adalah netiquette informasinya, tapi saya tidak ingin ini, saya akan menampilkan gambarnya. Apa sih netiquette? Nah, oke, maka kemudian ada banyak sekali ya aturan-aturan tata kesopanan ketika Anda berkomunikasi baik lewat email, chatting, dan seterusnya di internet. Apa contohnya? Misalkan be kind of ya, no creating meme ya, dan seterusnya ya. Itu be a leader not sarcastic, itu netiquette. Jadi nggak boleh ngomong kosong, kotor, nggak boleh ngomong jorok, hati-hati tidak boleh menyebarkan hoax misalkan. Itu adalah bagian dari netiquette ya. Oke. Dan itu saya kira materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Evolution belum ada tugas, nanti setelah itu mungkin di minggu berikutnya saya akan memberikan tugas spesial pakai telur untuk Anda. Silakan, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, saya persilakan ya. Ada yang ingin Anda tanyakan, saya persilakan. Adakah? Adakah? Ya. Ini belum saya keluar dari chat ya. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan ya untuk materi kita hari ini? Jadi kalau Anda mungkin mau tanya, boleh kemudian Anda bisa tanyakan lewat di grup kita ya. Boleh di grup atau bisa secara langsung ya. Kalau ada yang ingin tanya, jadi pada prinsipnya bahwa sebenarnya teknologi atau apa yang saya jelaskan itu adalah apa yang Anda temukan sehari-hari. Mungkin saya akan coba tunjukkan pada Anda ISP ya, beberapa ISP yang mungkin kita gunakan. Tadi saya ingin mau ngapain tadi? Oh, saya ingin menggunakan STI ya, STI. Sistem Teknologi Informasi. Baik, ini adalah saya akan kirimkan foto. Kok foto? Siapa yang kuliah kita pada hari ini? Ya, oke. Monggo, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Mungkin berkaitan dengan Internet Service Provider ya, atau ISP. Jadi ISP ya di Indonesia. Baik. Mungkin jadi gini, saya pakai MyRepublic ya, yang saya gunakan adalah saya pakai MyRepublic. Tapi sebenarnya ada banyak sekali ISP yang lainnya atau internet atau perusahaan penyedia jasa internet yang mungkin juga powerful. Tapi sekali lagi itu tergantung dari tempatnya. Ya ada Bisnet ya, harganya berapa, fiturnya apa saja. Jadi contohnya adalah harganya berapa, 325.000 ya per bulan dengan kecepatan 75.000. Saya kira udah oke juga ya. Ada juga MyRepublic, ini yang saya pakai di rumah ya. 314 ini paket nggak tahu tahun kapan, tapi kalau saya per bulan sekarang sudah sekitar 450 sekian ya. Ada juga Groovy, ada juga PT atau CBN ya, First Media ya.
MNC Play Media, Mora dan seterusnya. Tapi saya kira ini belum update ya. Ada juga seperti Icon Plus. Coba saya ingin tahu Icon Plus. Icon Plus itu adalah punyanya PLN kalau nggak salah ya. Salah satu. Oke, ini Icon Plus PLN. Jadi PLN sebagai penyedia jasa internet, kalau nggak salah Icon Plus ini di Kalimantan, saya pernah dulu ke Palangkaraya. Di sana ini juga cukup bagus ya. Dia juga pakai, jadi dia menyediakan jasa internet ya melalui saluran listrik. Bayangkan, modemnya itu bisa connect melalui saluran listrik. Yang lainnya saya belum tahu, saya belum pernah pakai ini. Tapi ini salah satunya ya yang bisa Anda gunakan. Jadi IndiHome, saya nggak tahu IndiHome kenapa kok nggak masuk di sini. IndiHome, saya mohon maaf kalau ada yang mungkin dari teman-teman dari Telkom ya, karena IndiHome ya mungkin juga ada banyak sekali keluhan juga ya, karena ya, ini cukup mendominasi ya. Untuk ada juga MyOrbit, MyOrbit itu yang punyanya WiFi juga ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Anda. Ya, jadi saya belum share tadi ya, makanya kenapa kemudian Anda tidak bisa melihat tampilan dari. Oke, coba saya share screen lagi ya. Jadi kalau ada 8 perusahaan ya yang tadi saya tunjukkan pada Anda, 8 perusahaan provider atau internet provider itu, maka ada Biznet, MyRepublic ID, ya, Groovy, Cyberindo, First Media ya. Di kota-kota biasanya ada First Media, MyRepublic sama MNC biasanya ya. Kalau sekarang selain Telkom, selain IndiHome, selain punyanya IndiHome, maka ada juga punyanya Icon. Icon ini adalah punyanya Telkom tadi ya. Iconet ya, Iconet. Nah, ini punyanya Telkom ya. Peta jaringannya di mana aja? Saya juga nggak tahu. Coba kita lihat peta jaringannya. Ya, ini, kalau IndiHome ini saya nggak tahu juga paketnya apa. Ya, ada paket TV juga, ada telepon ya, ada 80.000 40 Mbps ya dan seterusnya. Ya, cukup lama. Ya, saya kira itu ya untuk kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Belum ada tugas untuk minggu pertama dan minggu kedua ini. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan ada tugas yang cukup menantang bagi Anda. Ya, karena jadi jangan jadikan beban, karena tugas itu pasti ada cara bagaimana supaya Anda memiliki kemampuan untuk bisa belajar ya jauh lebih baik lagi. Baik, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.